Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 28 September 2024, tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Alai dang dilowas, didok matwibana, muli mahotu akka sisolhotmu, pajojor matu nasida godang ni nabinahen ni Tuhan itu dohot pangasina diho." Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah bagian dari kisah Yesus yang baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa, di mana Yesus mengusir roh itu dan memerintahkannya memasuki babi-babi yang ada di tempat itu. Setelah dibebaskan dari penderitaan yang luar biasa itu, orang itu ingin mengikut Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi memberikan perintah yang berbeda. Yesus menyuruhnya pulang ke rumahnya dan memberitahukan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Yesus tidak memperkenankannya ikut serta dengan rombongan Yesus. Bukan berarti Yesus melarangnya menjadi pengikutnya, tetapi Yesus mengajarkannya menjadi pengikut yang setia yang harus dinyatakannya dengan sebuah kesaksian. Jadi sahabatku terkasih, respon Tuhan Yesus atas kerinduan orang yang sudah menerima pemulihan hidup untuk mengikutinya adalah sebuah metode pengajaran untuk bersaksi yang lebih efektif. Di mana ketika kita mengalami kasih Tuhan, tugas pertama kita adalah menyaksikannya kepada orang-orang terdekat kita. Meyakinkan mereka bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan keluarga kita, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Yesus. Maka sejatinya pelayanan dan kesaksian itu tidak harus dimulai dari tempat yang jauh, tetapi justru harus dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, teman, dan komunitas kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita justru merekalah yang paling membutuhkan kesaksian tentang kasih Tuhan. Sahabatku terkasih, Yesus meminta orang yang sudah dipulihkan itu untuk kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada orang-orang terdekat. Ini juga menegaskan bahwa pengalaman pribadi lebih kuat dari kata-kata. Kesaksian yang paling berdampak bukanlah sekedar teori atau doktrin, melainkan pengalaman pribadi dan sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi dan mengubah hidup kita, itu bisa menjadi penghiburan dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita semua pasti memiliki cerita unik tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan itu adalah kekuatan kita dalam bersaksi. Sebagai orang yang telah menerima belas kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.